Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri yang damai dan makmur, hiduplah seorang pria sederhana yang terkenal karena kecerdasannya. Namanya adalah Abu Nawas. Ia bukan pejabat istana, bukan pula orang kaya. Namun kecerdasannya sering membuat para pejabat istana terdiam. Suatu hari, raja ingin menguji Abu Nawas dengan sebuah tugas yang tampaknya mustahil. Tugas yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Dan dari sinilah kisah ini dimulai. Pada suatu pagi yang cerah, raja duduk di singgasananya bersama para penasihat istana. Beberapa pejabat tampak berbicara dengan nada meremehkan. Salah satu dari mereka berkata, "Paduka Raja, semua orang selalu memuji Abu Nawas. Katanya dia sangat cerdas." Pejabat lain menimpali, "Tapi hamba belum pernah melihat kecerdasannya yang luar biasa itu." Raja tersenyum kecil. Ia sebenarnya mengenal kecerdasan Abu Nawas. Namun raja juga merasa penasaran. Akhirnya raja berkata, "Kalau begitu, kita akan mengujinya." Seorang pengawal segera diperintahkan memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana seperti biasa. Ia memberi salam dengan sopan. "Apa yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Raja memandang Abu Nawas sambil tersenyum. "Abu Nawas, hamba ingin memberimu tugas. Hamba siap melaksanakannya, Paduka." Raja berkata dengan nada serius, "Aku ingin engkau menangkap angin." Suasana istana mendadak hening. Beberapa pejabat saling berpandangan. Lalu terdengar tawa kecil di antara mereka. "Menangkap angin," bisik seorang pejabat sambil tersenyum sinis. Pejabat lain berkata pelan, "Kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa menjawab." Raja melanjutkan, "Engkau kuberi waktu 3 hari." Abu Nawas hanya mengangguk tenang. Lalu ia pun pulang tanpa berkata apa-apa lagi. Para pejabat tertawa setelah Abu Nawas pergi. Kita lihat saja bagaimana dia menangkap angin. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia tahu tugas itu sebenarnya bukan mustahil. Yang mustahil adalah memahami maksud di baliknya. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini bukan tentang angin, tapi tentang akal. Hari pertama berlalu. Hari kedua berlalu. Tidak ada yang melihat Abu Nawas melakukan sesuatu yang aneh. Para pejabat semakin yakin Abu Nawas akan gagal. Hari ketiga pun tiba. Istana dipenuhi rasa penasaran. Semua orang ingin melihat bagaimana Abu Nawas menjawab tugas raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Di tangannya ada sebuah benda panjang yang ditutup kain. Para pejabat berbisik, "Itu pasti akal-akalan." Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah engkau sudah menangkap angin?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Sudah, Paduka." Semua orang terkejut. Raja berkata, "Tunjukkan padaku." Abu Nawas membuka kain itu perlahan. Ternyata itu adalah sebuah kipas besar dari anyaman bambu. Para pejabat tertawa keras. "Itu hanya kipas. Dia gagal." Raja berkata, "Abu Nawas, apakah ini jawabanmu?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, Paduka." Raja bertanya, "Bagaimana kipas bisa menangkap angin?" Abu Nawas lalu menggerakkan kipas itu ke arah raja. Angin sejuk terasa di wajah raja. Abu Nawas berkata dengan tenang, "Paduka merasakan angin itu?" Raja mengangguk. "Ya." Abu Nawas tersenyum. Angin yang tadinya bebas, kini berada di dalam kipas ini. Suasana istana mendadak hening. Para pejabat saling memandang. Tidak ada yang bisa membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika angin bisa kita rasakan, bisa kita arahkan, dan bisa kita gunakan, berarti angin juga bisa ditangkap dengan cara yang bijak." Raja tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas." Para pejabat menundukkan kepala. Raja berkata, "Abu Nawas, apa pelajaran dari hal ini?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, masalah yang terlihat mustahil seringkali hanya membutuhkan cara berpikir yang berbeda." Ia melanjutkan, "Orang yang bijak tidak berkata sesuatu tidak mungkin sebelum mencoba memahaminya." Suasana istana menjadi tenang. Semua orang merasa kagum sejak hari itu. Tidak ada lagi pejabat yang berani meremehkan Abu Nawas. Karena mereka sadar, kecerdasan Abu Nawas bukan sekedar kata-kata, tetapi kebijaksanaan yang nyata. Dari kisah Abu Nawas hari ini, kita belajar bahwa sesuatu yang terlihat mustahil belum tentu benar-benar mustahil. Kadang yang kita butuhkan bukan kekuatan, tetapi cara berpikir yang lebih bijak. Jika kamu menyukai kisah Abu Nawas yang penuh hikmah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.